Wait, Salah satu alasan terbesar Mas Jeke untuk mencalonkan diri menjadi bupati itu apa kira-kira? kalau bicara alasan normatifnya tidak ada ya. Itu satu proses politik yang saya ikuti secara mengalir saja. Dinamisasi politik dan memang real politiknya dalam kapasitas saya sebagai ketua cabang, ketua partai terbesar di Kabupaten Wonogiri pada saat itu adalah satu konsekuensi ideologis. Mau tidak mau kalau ini sudah perintah partai, kami sebagai kader memang pajunya harus siap. Lalu dengan kemenangan yang sudah diraih, terus kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki terutama di birokrasi di Wonogiri dan secara luasnya adalah masalah ekonomi di Wonogiri. Bicara kewenangan yang dimiliki bupati lewat proses politik yang namanya pilkada, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, bagaimana kita membangun komitmen bersama. Bupati ini cuma tugas memanajerial saja. Bupati bukan raja. Yang otorisasinya diatur oleh undang-undang. Terhadap bagaimana merubah Wonogiri, ya tentunya kita sinergikan, inventarisasi, skala prioritas apa, itu yang akan kita dorong. Artinya apa? Manajerial anggaran kami tentunya berbasis skala prioritas yang tepat. Apa yang menjadi skala prioritas nanti? Tapi ada tim, ada kolektivitas. Bukan atas otoritas orang bupati harus begini dan harus begitu, tidak. Itu namanya raja. Maka bupati punya jajaran birokrasi, punya SKPD sebagai perangkat kerjanya, itu yang akan kita fungsikan untuk kita melakukan koordinasi. Masing-masing SKPD dengan fungsi kewenangan yang melekat, kita minta untuk presentasi. Dari situ satu proses untuk kita menentukan apa skala prioritas pemerintahan yang disinergikan dengan visi dan misi sebagai real politik yang harus kita wujudkan. Oke, waktu 5 tahun itu kan sangat pendek sekali untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan untuk memperbaiki Wonogiri. Target-target apa ya yang akan diraih, yang akan dicapai Mas Jeke di dalam memimpin Wonogiri 5 tahun ke depan? Saya tidak ada target. Saya akan kembali pada basis skala prioritas, berbasis inventarisasi persoalan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Saya tidak akan kerja setoran. Kalau bicara target, istilah kayak angkutan saja. Kau keluar, kau harus bawa duit ini, tidak. Untuk memperbaiki satu daerah, ada kompleksitas problem. SDM, anggaran, pemahaman kaitan dengan regulasi. Itulah kompleksitas persoalan yang harus kita selesaikan dengan kita duduk bersama membahas bagaimana untuk merubah Wonogiri secara umum. Apakah dengan harus mengorbankan salah satu kondisi di Kabupaten Wonogiri pada skala prioritas yang tidak tepat? Tidak. Maka harus terpadu dengan satu sistem, dipandu pada satu skala prioritas. Itu fungsi. Prioritas kami adalah yang pertama infrastruktur. Masyarakat kita itu sudah serupa, masyarakat sudah punya aktivitas ekonomi, apapun wujudnya ya. Masyarakat kita semua sudah punya aktivitas ekonomi. Tinggal bagaimana pemerintah hadir memberikan fasilitas dukungan dalam bentuk infrastruktur berbasis publik, jalan, irigasi, pasar, pelayanan kesehatan, itulah kebutuhan dasar masyarakat Wonogiri. Manakala itu dihadirkan oleh pemerintah, diwujudkan pembangunan oleh pemerintah, itulah kalau bahasa Mas Basna itulah target. Tetapi bagi kami itulah makronya. Baik, jadi bincang-bincang malam ini mungkin ada dua lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Jeke. Yang pertama adalah masalah asusila, terutama di Wonogiri itu semakin hari semakin meningkat. Yang kemudian kasus perceraian di Wonogiri itu setiap tahunnya di data yang kami peroleh, yang kami dapat informasi antara 1.000 sampai 2.000 perceraian di Wonogiri, dan kasus HIV/AIDS itu di Wonogiri semakin meningkat. Lalu langkah apa dari pemerintah daerah di dalam mencegah hal ini, terutama di asusila di anak-anak? Bicara kasus-kasus asusila, Wonogiri itu tertinggi se-Jawa Tengah, dan itu baru 40% yang tertangani. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tingginya organisasi di Kabupaten Wonogiri, longgarnya pengawasan.
adanya teknologi yang belum dibarengi dengan kesiapan emosional, kesempatan mental. Maka upaya apa yang bisa kita lakukan? Secara berkala kami nanti akan melakukan edukasi, penyuluhan-penyuluhan ke sekolah. Kami akan melibatkan sektor koramil, kami akan mengoptimalkan perangkat hukum kami, biro hukum kami. Kami akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak sekolah. Bagaimana pemahaman terhadap undang-undang perlindungan anak itu menjadi satu hal yang harus dipahami oleh siswa. Bagaimana bahayanya terhadap free sex itu juga harus dipahami. Karena diawali dari ruang-ruang ini menjadi sangat marak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan moralitas, khususnya kaitannya dengan kasus-kasus susila anak-anak di bawah umur. Ini menjadi perhatian bersama, menjadi masalah sosial. Tidak hanya tugas pemerintah, tidak menjadi kewajiban pemerintah. Saya berharap lingkungan ikut mengawasi, lingkungan ikut bertanggung jawab. Manakala melihat ada gejala-gejala yang itu bisa diartikan menjadi potensi terjadinya kasus-kasus yang masuk undang-undang perlindungan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintahan era siapapun tidak akan bisa melaksanakan. Maka peran tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat ini mempunyai satu peran yang sangat penting. Pemerintah akan hadir untuk memperkuat. Maka ruang-ruang ini harus kita buka. Bagaimana ruang-ruang sarasehan, ruang-ruang diskusi tidak hanya menjadi ruang seremoni, tetapi berani mengangkat potret real. Di ruang-ruang religius, ruang-ruang agama tidak hanya menyampaikan sesuatu yang bersifat textbook. Beranilah kita menyampaikan, oh lingkungan kita ini bermasalah, keimanan kita ini semakin menjauh. Saya berkeyakinan tidak berani karena masih jaga image. Betul. Masih jaim. Nah itu potret real yang harus kita rubah. Bagaimana paradigma berpikir kita untuk kita berani mengangkat kondisi real di lingkungan kita. Itu upaya yang bisa dilakukan. Satu lagi pertanyaan terakhir dari saya, Desna Purnawan. Di Wonogiri itu terkenal dengan perantonya, baik itu di Jakarta maupun di kota-kota lain. Lalu Mas Jeke, apakah akan kemudian merangkul teman-teman perantau untuk diajak diskusi bareng di dalam program Sesarengan Bangun Wonogiri? Masyarakat Wonogiri pasti akan kami libatkan, baik yang berdomisili di Wonogiri ataupun karena aspek pertimbangan ekonomi dan profesi harus mengambil satu langkah ekonomi atau profesi ekonomi di luar Wonogiri. Dimanapun berada itu tetap masyarakat Wonogiri. Saya membuka diri kepada keberadaan pemerintah, membuka diri terhadap komunitas-komunitas itu. Termasuk semisal kami gambarkan di Pandowo, saya bicara keras, harusnya Wonogiri malu. Kenapa? Sebagai elit masa tidak ada pelindung di Pandowo, malah Mas Daeng itu orang mana? Mas Abdul Ghafur itu orang mana? Itu bukan orang Wonogiri, tapi beliau memberikan waktunya, memberikan fasilitasinya untuk menjadi pelindung Pandowo di wilayah kita. Harusnya kita malu dong. Di mana elit-elit Wonogiri berada? Bahkan kalau kita merekam Pandowo, Gurkan memfasilitasi taman mini aja nggak ada yang mau Mas, karena kami karyawan pabrik. Itulah kritik atau kritik untuk para elit di Wonogiri. Maka pada waktu itu saya di dalam menjadi pembina, saya sampaikan, saya menghormati dan saya terima kasih. Kalau budaya mudik nanti saya mengundang untuk pendopo, kita gelar halal bihalal komunitas Kabupaten Wonogiri. Itu sedikit gambaran yang bisa kami sampaikan bagaimana saya concern terhadap masyarakat Wonogiri berprofesi apapun di manapun. Sebatas komunitas mau menerima seorang JK, saya akan menjadi satu kehormatan bagi saya pribadi. Baik, seringkali di tahun-tahun sebelumnya di masa kepemimpinan Pak Beguk, paguyuban yang banyak dikenal itu adalah IPKWSI dan Pakari. Apakah dari paguyuban itu sudah kemudian menjalin sinergi komunikasi dengan Mas Jeke? Karena paguyuban-paguyuban ini antara Pakari dan IPKWSI ini kan diisi oleh para tokoh-tokoh yang ada di Jakarta dari Wonogiri. Apakah mereka sudah diajak
berbarengan atau mereka sudah komunikasi dengan Mas JK? Kalau IPK WSI kami sudah intens komunikasi. Kalau Pak Kari sampai beberapa waktu kami belum pernah berkomunikasi secara kelembagaan, tapi personalnya sudah. Secara prinsip sederhana sebenarnya. Bagi ruang, saya akan diundang dimanapun saya akan datang. Manakala di situ ada satu kepentingan bagaimana bangun Wonogiri seperti tadi yang disampaikan Bapak. Itu yang kami harapkan. Tidak hanya berhenti pada tataran wacana dan teori. Rugi waktu. Jadi semangat membangun Wonogiri itu dibutuhkan totalitas, keikhlasan, kebersamaan. Tanpa kebersamaan tidak akan mungkin kita bisa. Itu saja pemikiran sederhana tentang juga. Kebersamaan itu penting. Maka sesanti saya adalah sesarangan. Sesarangan itu secara deklinasi bahasa ya bebareng, semua unsur harus terlibat. Bangun itu tidak ada hentinya. Saya bangun itu sesuatu yang bergerak terus, namanya membangun. Jadi sesarangan bangun Wonogiri itu universalnya itu kami memohon konsensitas, keterlibatan dan keikhlasan dari tokoh-tokoh masyarakat Wonogiri untuk memberikan sumbangsihnya, pemikiran-pemikiran terbaiknya, kebersamaannya untuk berkontribusi pada Wonogiri. Kapasitas kami sebagai pemerintah tentunya akan memfasilitasi apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Itu saja, sederhana. Ya Pak Media. Ya. Baik, terima kasih Mas JK bincang-bincang malam. Oke. Beberapa waktu saya diskusi dengan Dinas Kesehatan tertinggi dan potensi penularannya luar biasa. Karena nuwun sewu yang terjadi, yang merantau banyak yang bapak-bapak di luaran sana, kita tidak tahu beraktivitas apa, yang pasti pulang membawa penyakit yang ini penularannya sangat tinggi. Trennya memang meningkat dan ironisnya tidak ada keterbukaan karena ada beberapa pertimbangan katanya mungkin dianggap aib atau apapun. Tetapi ini problem tersendiri karena yang menangani pun itu nanti juga bisa tertular. Maka kami kemarin mencoba untuk memfungsikan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, termasuk generasi-generasi muda, untuk memberikan penyuluhan terhadap bahaya AIDS. Dampak penularannya seperti apa, cara penularannya pakai metode apa, ini akan kita desain sesederhana mungkin, kita sesuaikan dengan segmentasi masyarakat agar pesan itu tersampaikan, tertangkap dengan baik dan bisa menimbulkan dan membangun kesadaran masyarakat. Artinya di dalam menyelesaikan persoalan masalah AIDS di Wonogiri, berarti di pemerintahan Mas JK ini menyiapkan ruang khusus, artinya ada lembaga khusus yang menangani penderita AIDS ini. Bukan lembaga khusus, tetapi bagaimana kita memperdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada, komunitas-komunitas yang sudah ada, untuk kepadanya kita beri satu edukasi, pendidikan, pemahaman dasar terhadap AIDS, dengan harapan setelah ini kembali kepada komunitas atau kepada wilayah masing-masing bisa menjadi kayak speaker kami di wilayah kita. Nah, minimal itu bisa memberikan pemahaman awal. Apa itu AIDS, bagaimana metode penularannya, dan apa dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari orang yang sudah terkena virus AIDS itu kan hari ini kan minim komunikasi, minim informasi. Yang itu pada akhirnya bapak-bapak ora paham, ibu-ibu untuk penerima risiko AIDS juga tinggi, dan ini akan berdampak kolektif. Ini problem sosial Wonogiri yang paling krusial karena memang belum ada sistem, belum ada metodologi yang baku, karena ketertutupan informasi penderita sangat tertutup, sangat melupakan sekali. Kira-kira itu Mas. Baik, terima kasih Mas JK bincang-bincang kali ini bersama Pak Suparno Parnaraya dan bersama Pak Medi, Kepala Bapermas. Saya Lesna Purnawan, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.